Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Setelah kalian ngerjain latihan nih, selamat yang buat yang udah ngerjain latihannya, dan buat teman-teman yang belum sempat ngerjain latihannya, it's okay. Kita akan bahas sama-sama nih di sini. Oke, kita masuk ke soal nomor 11 ya. Soal nomor 11, teman-teman kenalin subjek predikatnya. Subjeknya yang mana? Ya, betul, nothing ya. Nothing nih subjek, predikatnya mana? Ya, have. Predikatnya have. Jadi eh, nothing ini kan ciri-ciri satu ya. Nothing, ciri-ciri satu. Sedangkan predikatnya have. Have ini tidak cocok dengan nothing. Kenapa? Kalau subjeknya satu, predikatnya bukan have. Atau auxiliary-nya bukan have. Tapi apa? Artinya has ya. Has gitu. Jadi ini hafalin aja tadi. Have jadi has. Do jadi does gitu-gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Subjeknya yang mana? Ya betul. Ini langsung aja kita tunjukin subjek predikatnya. Nah, ini dia. Kenapa bukan are predikatnya? Ingat teman-teman, klausa ya. Ini kan ada subjek. Setelah subjek konektor, konektor subjek nih. Konektor subjek predikat ya. Ini udah nih satu satu klausa. Lalu people are, udah cocok nih. Lalu then, di sini ada then, berarti di sini ada compare. Setelah compare dia harus sejajar nih berarti. Setelah then sama sebelum then. Di sebelum then ada people bla 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 ya, people bla bla bla, people who exercise. Maka setelah then harusnya juga sejajar ya, those who bla bla bla, then those who do not bla 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 bla. Nah, those-nya akan menjadi subjek. Oke, subjek secara dengan who. Nah, who exercise ini secara dengan who do not. Nah, is di sini ini salah. Kenapa? Karena is ini nggak cocok dengan those, teman-teman. Those itu saya kasih tau dulu ya. Those adalah penunjuk jamak pengganti dengan dari that. Misalnya teman-teman menunjuk satu buah buku, satu buku itu buku gitu ya. That is book. That is book gitu ya. Atau that book, buku itu. Nah, kalau bukunya banyak, those books. Nah, jadi ini harus banyak nih those ini. Jadi bukan pakai is ya. Harusnya pakainya are. Oke, saya sengaja teman-teman nggak masukin ini ke contoh materi. Kenapa ya? Biar teman-teman ada pengayaan lah ya. Biar ada kaget-kagetnya dikit gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi inget-inget kalau those itu ciri-ciri banyak ya. Kalau satunya that kalau banyaknya those. Oke, kita masuk tuh dia ya. That book is good. Kalau those books are good gitu. Kenapa nih dibalik? Iya, karena itu tadi teman-teman. Ada then ya. Then. Oke, lanjut. Ini inversi juga. Nomor 13 sekarang. Bla 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 bla. Nah, ini teman-teman kalau misalnya masih ingat dengan contoh soal, masih familiar ya. Soal subjeknya yang mana ya? Isotopes ya subjeknya. Isotopnya pakai s nih, isotopsnya. Predikatnya has, nggak cocok nih. Berarti harusnya bukan pakai has. Harusnya pakainya have. Kenapa pakai have? Ya karena subjeknya s gitu. Loh, kenapa di belakang of bukan yang sebelum of? Karena yang sebelum of ini pengecualian. Ada 4. Ingat, all, half, some, and ya itulah ya, 4 itulah ya. Jadi kalau dia ada 4 yang muncul sebelum of itu, maka lihatnya yang setelah of. Oke, lanjut ke nomor 14. Subjeknya yang mana? Iya, subjeknya adalah a factor ya. Subjeknya a factor, predikatnya are. Nggak cocok nih. Kenapa? Subjeknya adalah a factor. Satu ya, a. Karena subjeknya satu, maka ininya harusnya bukan are, tapi pakainya is. Ya, gitu ya. Oke, gampang kan? Nah, nomor 15 nih. Lihat subjek predikatnya yang mana? Subjeknya yang ya, many of the planets ya, many of the planets, many of the planets, sama dengan all of, some of, dan yang pengecualian, karena ini quantifiernya lihat yang setelah of, the planets. Nah, the planets kenapa bukan yang use in period? Karena ini muncul setelah preposisi from. Oke, nggak bisa. Yang bisa adalah yang ini gitu, yang muncul setelah of ini, yang pertama nih gitu. Oke, predikatnya was, nggak boleh was ya. Kenapa? Was ini untuk subjek tunggal, sedangkan planets ini banyak. Jadi harusnya bukan was tapi were. Oke, lanjut ke nomor 16. Tucked away in the mountains of Bolivia and Peru,
Itu bukan subjek ya. Subjeknya adalah the highest navigable lake. Loh, kenapa seperti itu? Iya. Ingat teman-teman di skill 5 ya structure. Apa itu? Inversi. Ada in di depannya. In the mountain berarti ngomongin tempat. Expression of the place. Jadi kalau dia ada keterangan tempat di depan, maka subjek predikatnya harus dibalik ya. Nah, predikatnya are, subjeknya dan the highest navigable lake. Nah, lake-nya nggak pakai s. Oke, lake-nya nggak pakai s, maka harusnya bukan are tapi is gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung dengan yang beginian, ini jarang banget sih muncul skill yang ini di soal, tapi ada baiknya juga jaga-jaga kenalan sama soal yang beginian gitu. Kalau bingung sama inversi begini, teman-teman silahkan kembali ke video skill 5 ya tentang invert, struktur terbalik. Oke, nomor 17. Subjek predikatnya yang mana? Iya, betul ya. Subjeknya adalah yang the force. Predikatnya yang mana? Flattened. Nih, can flattened. Nih, can flatten. Loh, kenapa ini yang salah? Bukan flatten. Flatten ini verb 1, teman-teman. Lihat di skill 1, video skill 1, ujung en. Kata kerja ini kata kerja pertama dan dia muncul setelah modal. Berarti dia nggak salah ya. Dia nggak salah. Subjeknya 1, the force, tidak pakai s. Oke, setelah that ini konektor yang menjadi subjek juga. Konektor subjek yang harus cocok dengan the force ya, yang menjelaskan si the force. Oke, sorry. Dia menjelaskan anything ya. Anything bukan. Dia menjelaskan the force. Jadi kalau diterjemahkan the force of tornado ya, gaya dari tornado bisa meratakan apapun yang berada di lintasannya atau di jalannya siapa yang jalannya si tornado, siapa yang lie ini yang berada, siapa yang berada, si anything gitu ya. Jadi that lie, harusnya anything ini kan satu ya. Nah, karena anything ini satu, ingat ciri-ciri satu ya, anything, maka lie-nya tidak boleh dalam bentuk predikat jamak. Lie-nya jamak nih. Kenapa jamak? Karena nggak pakai s, harusnya pakai s tuh gitu ya. Jadi sebenarnya the force sampai can flatten anything ini udah benar. Nah, yang salah adalah setelah that lies. That ini konektor subjek yang harus cocok sama si anything. Satu ya, anythingnya satu. Maka lie-nya harus pakai s. Jadi kalau bentuknya lie salah, harusnya lies gitu. Oke, lanjut ke nomor 18. Nah, soal nomor 18 subjeknya yang mana? Ya, betul, subjeknya brown rice ya. Predikatnya contains. Lalu ada expression perbandingan more than. Setelah more than berarti harus setara ya, dan harus terbalik. Ingat inversi skill 5 ya, invert. Subjek predikat, maka setelah ini harus ada PS ya, P-nya dulu baru S. S-nya apa? A comparable serving. Nih ada nih. A comparable serving. Berarti satu ya. Kalau satu berarti do-nya harus nggak boleh dalam bentuk seperti ini. Kata kerjanya bukan do tapi harusnya does ya. Does bukan do tapi harusnya does gitu. Karena subjeknya satu gitu. Soal yang inversi begini walaupun dia subjek predikat nggak jarang muncul, tapi teman-teman harus tetap kenalan sama mereka gitu ya, supaya nanti kalau misalnya ketemu soal yang kayak gini nggak kaget. Tapi umumnya sih cuma subjek predikat gitu aja, nggak apa-apa ya, direpotin sedikit lah. Oke, nomor 19 kita lihat lagi subjek predikatnya yang mana. Iya betul, subjeknya adalah the wings, predikatnya functions. Oke, subjeknya pakai s kan, the wings. Nah, ini predikatnya pakai s. Salah. Predikat ini nggak boleh pakai s. Kenapa? Karena subjeknya sudah pakai s. Subjek pakai s berarti dia subjek banyak. Ya, plural. Kalau plural, predikatnya nggak boleh pakai s. Ingat, predikatnya nggak boleh pakai s. Kalau predikatnya pakai s, salah. Langsung pilih, langsung coret, langsung cuekin aja soal ini, langsung pindah ke soal berikutnya. Gitu. Harusnya function ya. Oke, soal terakhir. Nomor 20, lihat sum. Sum ini artinya beberapa. Ada of-nya nggak ada ya, bukan sum of. Berarti dia lihat sum sudah, kalau nggak ada sum, kalau nggak ada of-nya berarti sudah pasti dia ciri-ciri plural sum ini. Maka sum astronomers ya, sumnya salah enggak. Kenapa? Karena astronomersnya pakai s. Ya berarti banyak nih astronomersnya. Predikatnya hypothesize. Pakai s nggak predikatnya? Enggak. Berarti ini bener nih.
Lalu lihat that, setelah that ini kan konektor ya, konektor subjek ya. Konektor subjek that there is ya. There is ini inversi karena there adalah ekspresi tempat, teman-teman ingat terbalik. Habis ekspresi tempat, predikat baru subjek. Predikatnya is, lalu subjeknya numerous black holes. Black holes nih subjeknya ya. Black holes pakai s, black holesnya. Holesnya pakai s. Cocok nggak? Nggak cocok. Kenapa? Karena predikat is ini adalah untuk subjek tunggal, subjek yang tidak pakai s. Sedangkan ini subjeknya pakai s, maka predikatnya nggak boleh bentuknya is. Harusnya apa? Harusnya are. Yap. Itu dia teman-teman. Congratulations buat teman-teman yang udah benar semua jawabannya. Nah, buat yang belum benar semua nggak apa-apa. Bisa lihat aja videonya ulang lagi atau nanti teman-teman bisa klik link latihan, nanti kita kasih teman-teman klik latihan di website dan teman-teman bisa berlatih di sana, training di sana sampai benar semua ya. Kalau misalnya udah bisa benar semua baru nanti bisa teman-teman pindah ke skill 7 gitu ya. Oke, gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya belum terlalu bisa mencukupi atau cukup menjelaskan ke kalian semua karena keterbatasan media. Jadi nanti kita sediakan waktu buat berdiskusi buat teman-teman semua. Tapi kalau udah cukup mengerti, alhamdulillah, syukur. Kalau misalnya belum juga nggak apa-apa ya, jangan dipaksain. Yang penting konsisten aja, terus belajar. Jangan bosan-bosan lihat videonya. Di skip juga boleh lah. Yang penting tetap ke materi intinya. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin videonya. Sampai ketemu di skill 7. Thanks for watching and bye.